Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi kita menyajikan gagasan dalam bentuk kreatif, cerita, imajinasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui tentang bagaimana menyajikan gagasan yang kreatif dalam cerita imajinasi. Itu materi kita hari ini. Tapi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Jadi pertama, menemukan ide. Jadi biasanya ide-ide utama akan ada di sekitar peristiwa utama. Jadi diajukan pertanyaan-pertanyaan dari yang sederhana, misalnya mengapa, kapan, ya seperti siang melakukan atau bagaimana, sampai pada pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya perasaan apa yang muncul dalam kejadian itu, bagaimana dampak pada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu akan terangkai menjadi ide-ide topik utama. Jadi intinya dalam menentukan ide ini harus menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang mau kita ceritakan. Jadi kita temukan dulu ide-idenya, ya, apa yang dibahas, kapan, mengapa, apa yang terjadi. Jadi itu pembahasan tentang menemukan ide. Jadi melalui itu nanti kita bisa memahami penjelasan tentang ide itu sebenarnya. Jadi pada kesempatan ini, kemudian menciptakan tokoh. Dalam menulis cerita imajinasi, penulis bebas menentukan tokoh, apakah manusia atau makhluk lainnya. Namun harus yang ada yang diperhatikan dalam menciptakan tokoh tersebut, yaitu peran tokoh, karakter, dan sifat tokoh-tokoh dari ciri-ciri kepribadian utama. Jadi tokoh ini orang yang memainkan cerita, orang yang memerankan cerita. Jadi di dalam satu teks itu ada namanya tokoh, ya. Jadi tokoh ini sangat menentukan di dalam satu kejadian atau dalam satu teks. Kalau tokohnya tidak bisa memerankan teks tersebut, maka keberhasilan tentang cerita tersebut tidak ada. Jadi ini pemahaman tentang menciptakan tokoh ini. Jadi tokoh itu ada tokoh yang memang tidak sesuai dengan peranannya, jadi itu. Kemudian menentukan latar. Latar dalam menulis cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu latar tempat yang menunjukkan di mana tempat kejadian ceritamu itu, baik di bumi, planet, atau lainnya. Yang kedua, latar waktu yang menunjukkan kapan terjadi yang cerita ini, misalnya bisa terjadi di masa lalu atau sekarang ataupun masa depan. Jadi itu latar-latar. Tetapi ditambahkan satu lagi nanti, latar untuk suasana. Tadi apa suasana di dalam cerita itu, sedihkah, bahagiakah, atau memang terharu. Jadi latar ini sangat menentukan dalam suatu cerita. Kalau misalkan dia latar tempat, kalau latar tempat berarti di mana, ya di mana terjadi hal demikian, berarti itu penjelasan di dalam latar tempat. Sedangkan latar untuk kapan atau waktu itu bisa pagi hari atau bisa pada saat-saat tertentu, sehingga bisa kita ketahui. Kemudian latar suasana itu yang di dalamnya itu bagaimana suasana cerita, apakah dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk terharu, dan sebagainya, atau memang dalam keadaan bahagia. Jadi itu penjelasan menentukan alur ini. Menentukan alur. Alur adalah rangkaian cerita di dalam bentuk tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalani suatu cerita bisa terbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam alur, yang menunjukkan hubungan sebab akibat peristiwa saling berkaitan, dimulai dengan konflik dan penyelesaian. Jadi kalau alur ini adalah jalan cerita, ya di mana jalan cerita ini ada memiliki tahap-tahap. Yang pertama pengenalan, ya masuk pada klimaks atau titik puncak masalah, ya perendangan suatu masalah. Jadi ini alur-alur ini ya harus diketahui ketika kita mengarang teks narasi dalam bentuk imajinasi. Jadi pemahaman
untuk alur ini, mulailah menulis itu salah satu penjelasan di dalam ini, yaitu paling penantang untuk para penulis. Ya, bagian ini akan membuat pembaca tertarik dan melanjutkan bacanya buat paragraf yang menarik dalam buat pembaca atau melanjutkan bacaannya. Jadi mulailah menulis ini artinya kita sudah mulai mengembangkan suatu pemaparan. Ya, pemaparan ide tadi ya kita mulai untuk menulis. Jadi inilah hal-hal yang ada di dalam menyajikan gagasan bentuk yang kreatif di dalam menuliskan teks narasi imajinasi. Jadi mulailah menulis. Jadi kita harus mengetahui mulai dari mana. Apakah dalam paragraf ya, dan paragraf pertama itu apa yang kita tuangkan di dalamnya sehingga jelas nanti penjelasannya. Ini di atas contoh-contoh untuk narasi bentuk imajinasi seperti sinopsis film Harry Potter. Jadi di dalam itu ada sebuah yang namanya Harry Potter. Jadi di situ kita ceritakan bagaimana tentang keunikan-keunikan di dalam satu teks. Jadi di sini ada katanya sebelum film dimulai di Voldemort ini penyihir paling jahat membunuh orang tua Harry, tetapi secara misterius menghilang setelah mencoba membunuh Harry saat dunia sihir merayakan kejatuhan. Jadi ini adalah bermasalah atau berhubungan dengan sihir-sihir. Jadi itulah mengenai suatu terpencilnya dalam suatu menghancurkan pintu menceritakan kepada ini. Jadi ceritanya ini sangat bagus ya, ada keunikan dalam suatu cerita. Itulah pemahaman tentang teks narasi bentuk imajinasi ini yang judulnya adalah sinopsis film Harry Potter. Jadi disitulah kita mengenal yang namanya bagaimana tentang penjelasan. Jadi di teks ini juga dibahas itu mengenai Hagrid mengantar Harry ke Diagon Alley. Jadi nanti pahami semua contoh-contohnya, dibacakan ya sehingga bisa tahu nanti artinya. Jadi nanti Miss juga kirim video-video pembelajaran tentang Harry ini. Nanti kamu pahami teksnya dan ceritanya bagaimana secara singkat. Sehingga mengenal ya bagian-bagian apa yang diceritakan di dalam teks ini. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada keunikan ya. Kalau dikatakan keunikan berarti ada penjelasan keajaiban-keajaiban di dalam suatu teks. Jadi di sini juga pun dijelaskan ya teksnya, tapi untuk penjelasan selanjutnya itu memang tidak dijelaskan secara mendalam. Jadi sebenarnya itu kita bisa mengenal melalui video pembelajaran yang nanti ada video untuk dijelaskan lagi. Demikian pelajaran kita hari ini. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.